Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang etika dan teknologi di era digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fatimah Azahra dengan NIM 102210118. Kita masuk ke latar belakang. Di era digital yang serba cepat ini, informasi teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga berbelanja. Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk menerapkan sikap hidup yang lebih adaptif terhadap perubahan yang terus berlangsung dengan cepat. Salah satu pengaruh yang paling jelas dari kemajuan teknologi adalah perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat. Dulu, segala sesuatu dilakukan secara manual, namun kini hampir semua aktivitas bisa dilakukan dengan teknologi. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana hubungan etika dan teknologi dalam konteks perkembangan zaman. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dalam pemanfaatan teknologi. Yang ketiga ada bagaimana cara mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi. Yang keempat ada apa sih yang dimaksud dengan kewargaan digital dan apa perannya. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis hubungan antara etika dan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Yang ketiga ada mengajukan solusi untuk mencegah dampak negatif teknologi. Yang keempat adalah menjelaskan konsep kewargaan digital dan penting menerapkannya. Kita ke materi pertama, yaitu ada hubungan etika dan teknologi. Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi adalah alat atau sistem yang membantu manusia untuk memecahkan masalah. Hubungan antara keduanya terlihat pada bagaimana teknologi yang digunakan, apakah untuk tujuan yang baik atau yang buruk. Yang selanjutnya ada prinsip etika. Ada 4 prinsip etika. Yang pertama ada tanggung jawab. Beberapa pengembang dan pengguna teknologi harus bertanggung jawab atas dampak dari teknologi yang mereka ciptakan atau gunakan. Yang selanjutnya ada keadilan. Teknologi harus dikembangkan dan digunakan secara adil tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya ada privacy. Hak privasi individu harus dihormati dan dijaga. Yang selanjutnya ada keamanan. Teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan teknologi. Terdapat 2 dampak dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama ada efisiensi, mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya ada akses informasi, memudahkan akses terhadap informasi yang luas dan beragam. Yang selanjutnya ada konektivitas, memungkinkan komunikasi jarak jauh dan memperluas jaringan sosial. Yang selanjutnya ada kesenjangan digital. Dampak negatif kesenjangan digital adalah memperluas kesenjangan antara yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Yang selanjutnya ada privacy, ancaman terhadap privasi dan data pribadi. Yang selanjutnya ada mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat membawa banyak manfaat, namun juga potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi. Berikut beberapa cara mencegah dampak negatif tersebut. Yang pertama ada edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada regulasi. Pembuatan regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur penggunaan teknologi. Yang selanjutnya ada tanggung jawab individu.
Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada kerjasama multi pihak. Pemerintah, industri, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah etika dalam teknologi. Selanjutnya ada kewargaan digital. Kewargaan digital adalah seperangkat perilaku sikap, dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam berinteraksi di dunia digital. Sederhananya, kewargaan digital adalah tentang bagaimana kita berperilaku secara bertanggung jawab dan etis saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum ke contoh, ada contoh penerapan kewargaan digital. Yang pertama ada tidak menyebarkan hoaks, menghormati perbedaan pendapat, tidak melakukan cyberbullying, melindungi password, dan membatasi waktu penggunaan gadget. Selanjutnya ada kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. Dunia digital menghadirkan banyak tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kewargaan digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewargaan digital, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Kewargaan digital adalah kunci untuk menciptakan dunia digital yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian materi, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.